Pagi itu hujan deras mengguyur Jakarta seolah langit pun ikut menangisi nasibku. Aku Sari berdiri di depan pintu rumah orang tuaku dengan tas ransel basah kuyup di punggung, air mata bercampur air hujan yang tak henti-hentinya. Pintu itu tertutup rapat tapi suara bapak masih menggema di telingaku. Kamu bukan anakku lagi, Sari. Kamu aib bagi keluarga ini. Semua karena Rina, wanita yang aku cintai dengan sepenuh jiwa. Mereka menemukan pesan-pesan kami, oto-oto kami berpelukan di taman kecil dekat kampus. Di Indonesia ini cinta seperti kami dianggap dosa besar, aib yang tak terampuni. Ibu menangis terseduh-seduh sambil memeluk saudara-saudaraku yang memandangku dengan pandangan jijik dan kecewa. Kakak perempuanku bahkan berteriak, "Kamu gila, Sari. Kamu menghancurkan nama baik keluarga." Aku mencoba menjelaskan bahwa cinta ini bukan pilihan tapi takdir, tapi kata-kataku tenggelam dalam teriakan bapak yang mengusirku keluar rumah malam itu juga. Tak ada uang, tak ada mah, hanya kata-kata kasar yang menusuk hati. Aku berjalan tanpa tujuan di trotoar basah malam itu, perut kosong, hati hancur. Berapa kali aku mempertanyakan diri sendiri, apakah aku salah karena mencintai perempuan? Apakah Tuhan benar-benar membenci aku seperti yang dikatakan keluarga? Tekanan sosial di sekitar begitu berat, tetangga yang dulu ramah kini berbisik-bisik di belakang punggungku. Aku merasa sendirian di kota besar ini tanpa tempat berteduh. Hari-hari berikutnya aku tidur di bangku taman atau di masjid kecil yang sepi. Rina mencoba menghubungiku tapi aku tak berani menjawab. Aku takut menyeretnya ke dalam masalah ini. Keluarganya juga konservatif dan aku tahu jika mereka tahu hubungan kami, Rina akan mengalami hal yang sama. Aku bekerja serabutan membersihkan rumah orang-orang kaya di kawasan elite Jakarta hanya untuk makan sehari. Tubuhku lelah tapi pikiranku lebih lelah lagi. Setiap malam aku menangis diam-diam, memeluk lutut, bertanya pada diri sendiri mengapa aku harus membayar harga mahal untuk perasaan yang tulus ini. Apakah aku egois karena mempertahankan cinta ini? Tekanan batin itu seperti beban batu yang semakin berat. Suatu sore di taman kota yang sepi, aku duduk sendirian di bangku kayu basah oleh embun. Seorang wanita tua berpakaian sederhana tapi auranya terasa berbeda mendekatiku. Namanya Bu Widya. Dia seorang janda kaya raya pemilik beberapa perusahaan properti di Jakarta tapi dia tak pernah pamer. Matanya lembut penuh pengertian saat melihat aku yang kusut dan lelah. "Anak, kamu kenapa di sini sendirian?" tanyanya pelan. Aku tak kuat menahan air mata dan menceritakan semuanya. Tentang keluarga yang mengusirku, tentang Rina, tentang rasa malu dan kesepian yang mencekik. Bu Widya mendengarkan tanpa menghakimi. Dia hanya mengangguk pelan dan berkata, "Kadang dunia ini terlalu kejam pada hati yang tulus. Aku tak punya anak kandung, Sari. Kalau kamu mau, aku bisa mengangkatmu sebagai anak. Rumahku besar dan sepi." Awalnya aku ragu. Siapa dia? Mengapa seorang wanita kaya mau membantu gadis miskin seperti aku? Tapi kehangatan matanya membuatku percaya. Malam itu aku pindah ke rumah mewahnya di kawasan Pondok Indah. Kamar yang diberikan padaku lebih besar dari rumah orang tuaku dulu. Bu Widya tak pernah bertanya terlalu dalam tentang masa laluku. Dia hanya bilang setiap orang berhak bahagia dengan caranya sendiri. Di rumah itu aku mulai belajar menerima diri. Tapi di dalam hati konflik masih ada. Aku merasa bersalah meninggalkan keluarga meski mereka yang mengusirku. Apakah aku pantas hidup enak seperti ini sementara mereka masih marah? Tekanan sosial tak hilang. Tetangga elit di sekitar rumah Bu Widya mulai bergosip. Siapa gadis ini? Kok tiba-tiba muncul? Tapi Bu Widya melindungiku seperti anak sendiri. Aku mulai bekerja membantu Bu Widya mengurus rumah dan sedikit urusan kantornya.
Hubunganku dengan Rina mulai pulih lewat pesan rahasia. Dia senang aku aman tapi kami tak berani bertemu terlalu sering. Rina bilang aku takut kalau ketahuan Sari. Keluargaku juga mulai curiga. Kami harus hati-hati. Kata-katanya membuatku sedih tapi aku mengerti. Cinta kami seperti api kecil di tengah badai. Setiap kali kami bicara ia telepon aku merasa hidup lagi. Tapi pertanyaan dalam hati tak pernah hilang. Berapa lama kami bisa begini? Apakah aku harus memilih antara keluarga dan cinta? Aku tak tahu jawabannya. Hari demi hari berlalu aku semakin dekat dengan Bu Widya. Dia cerita sedikit tentang masa mudanya yang penuh rahasia tapi tak pernah detail. Aku merasa ada ikatan tak terlihat di antara kami. Mungkin Tuhan mengirimnya untukku di saat paling gelap. Tapi aku tak tahu bahwa ini baru awal dari badai yang lebih besar. Waktu berlalu cepat di rumah Bu Widya. Sudah 6 bulan aku tinggal di sana dan hidupku mulai terasa seperti mimpi. Pagi-pagi aku bangun membantu Bi Inah memasak sarapan untuk Bu Widya. Dia suka nasi goreng sederhana dengan telur mata sapi dan teh manis hangat. Kami makan bersama di meja makan besar sambil bercerita hal-hal ringan. Bu Widya tak pernah memaksaku memanggilnya ibu. Dia bilang panggil saja Bu Widya Sari. Aku tak ingin menggantikan orang tuamu meski mereka menyakitimu. Kata-katanya selalu bijak membuatku merasa dihargai. Tapi di balik senyumku ada badai yang tak pernah reda. Setiap malam aku memikirkan keluargaku. Ibu pernah menelepon sekali meminta aku pulang tapi saat aku bilang aku sudah punya tempat tinggal baru dia langsung marah. Kamu pilih harta daripada darah daging sendiri. Katanya sebelum menutup telepon. Aku menangis sendirian di kamar. Apakah aku benar-benar anak durhaka? Rina mulai sering datang diam-diam ke rumah saat Bu Widya tidur siang. Kami bertemu di taman belakang yang luas penuh bunga bougainvillea. Pelukan kami singkat tapi penuh rindu. Rina bilang aku kangen kamu Sari. Tapi aku takut. Di kampus teman-teman mulai bertanya-tanya kenapa aku jarang pulang. Kalau mereka tahu tentang kita. Aku memeluknya erat. Kita harus kuat Rin. Bu Widya baik sekali. Mungkin suatu hari kita bisa terbuka. Tapi dalam hati aku tahu itu mustahil. Di masyarakat Indonesia seperti ini terbuka berarti menghadapi hinaan dan diskriminasi. Aku melihat Rina semakin lelah. Matanya sering sayu seolah ada beban yang tak dicapkan. Apakah aku egois mempertahankan hubungan ini? Apakah cintaku justru menyakitinya? Suatu hari Bu Widya memanggilku ke ruang kerjanya yang penuh buku dan dokumen bisnis. Sari, aku lihat kamu sering murung. Ada yang ingin kamu ceritakan? Tanyanya lembut. Aku ragu-ragu tapi akhirnya menceritakan tentang Rina. Tentang bagaimana kami saling mencintai sejak kuliah tapi dunia tak memberi ruang. Bu Widya mendengarkan dengan mata yang tak berkedip. Dia tersenyum tipis dan berkata cinta itu tak pernah salah Sari. Aku dulu juga pernah merasakan hal serupa. Tapi aku memilih diam karena takut. Jangan ulangi kesalahanku. Kata-katanya membuatku terkejut. Bu Widya punya rahasia. Aku tak berani tanya lebih dalam tapi hatiku menghangat. Untuk pertama kalinya aku merasa tak sendirian. Tapi kedamaian itu tak bertahan lama. Keluargaku tahu aku tinggal di rumah Bu Widya. Kakakku datang ke rumah suatu sore dengan wajah marah. Dia berteriak di depan gerbang, kamu sudah gila Sari. Hidup enak dengan nenek kaya tapi lupakan keluarga. Kami butuh uang, bapak sakit. Aku keluar mencoba menjelaskan tapi dia mendorongku. Kamu pilih perempuan daripada kami. Kamu lesbian gila. Kata-kata itu seperti pisau.
Tetangga mulai keluar melihat keributan. Bu Widya keluar dan dengan suara tenang meminta aku pergi. Tapi malam itu aku tak bisa tidur. Apakah aku harus memberikan sebagian uangku pada keluarga? Apakah itu cara menebus dosa? Rina meneleponku setelah mendengar berita. Dia bilang mungkin kita harus pisah sementara, Sari. Aku tak mau kamu semakin menderita. Air mataku jatuh lagi. Cinta ini mahal harganya. Hari-hari berikutnya tekanan semakin kuat. Aku mulai membantu Bu Widya lebih aktif di perusahaan. Dia mengajariku mengurus keuangan, mengatakan suatu hari ini semua bisa jadi milikmu, Sari. Aku tak mengerti maksudnya tapi aku belajar keras. Di dalam hati konflik moral semakin dalam. Aku mencintai Rina tapi aku juga merasa bersalah pada keluarga. Apakah aku harus mengorbankan cinta untuk damai? Atau sebaliknya? Bu Widya semakin lemah kesehatannya. Dokter bilang jantungnya tak kuat. Aku merawatnya dengan sepenuh hati. Setiap kali dia memegang tanganku dan bilang kamu anakku sekarang, Sari. Aku merasa ada ikatan yang lebih dalam dari adopsi. Tapi aku tak tahu bahwa rahasia Bu Widya akan mengubah segalanya. Kesehatan Bu Widya semakin menurun. Dokter datang bolak-balik ke rumah. Aku tak berani meninggalkannya sekejap pun. Pagi-pagi aku duduk di samping tempat tidurnya memegang tangannya yang keriput tapi hangat. Bu Widya tersenyum lemah dan berkata, Sari, jangan sedih. Hidup ini penuh pilihan dan setiap pilihan punya harganya. Aku mengangguk tapi dalam hati bertanya apa harga yang harus aku bayar selanjutnya. Rina masih datang diam-diam tapi kunjungannya semakin jarang. Dia bilang kuliahku semakin berat, Sari. Dan keluargaku mulai mengawasi. Aku merasa dia menjauh pelan-pelan. Apakah ini akhirnya? Apakah cinta kami kalah dengan tekanan dunia? Suatu malam saat hujan deras lagi, Bu Widya memanggilku ke kamarnya. Dia cerita panjang lebar tentang masa mudanya. Dulu dia mencintai seorang perempuan sahabatnya di sekolah. Mereka saling menyayangi diam-diam tapi masyarakat dan keluarga memaksa Bu Widya menikah dengan pria kaya. Pernikahan itu bahagia di permukaan tapi hati Bu Widya hancur. Suaminya meninggal 5 tahun lalu meninggalkan semua harta padanya. Aku tak pernah punya anak karena aku tak pernah benar-benar mencintai suamiku, Sari. Sekarang aku lihat kamu, aku ingin kamu bahagia seperti yang tak bisa aku dapatkan. Kata-katanya membuatku menangis. Bu Widya memahamiku lebih dari siapapun. Dia tahu tentang Rina dan tak pernah menghakimi. Malah dia bilang ajak Rina ke sini lebih sering. Rumah ini terlalu sepi. Aku memberanikan diri mengajak Rina menginap satu malam saat Bu Widya tidur. Kami berdua duduk di teras belakang berbicara sampai pagi. Rina memelukku dan bilang aku tak mau kehilangan kamu, Sari. Tapi aku takut masa depan kita. Di Indonesia ini sulit sekali. Kami menangis bersama merasakan betapa beratnya mempertahankan cinta di tengah kondisi sosial yang sempit. Pagi harinya Bu Widya melihat kami dan hanya tersenyum. Dia tak bertanya apa-apa. Hanya bilang kalian berdua cantik sekali bersama. Saat itu aku merasa ada harapan kecil. Mungkin suatu hari kami bisa hidup bebas. Tapi harapan itu rapuh. Keluargaku tak berhenti. Mereka mengirim surat ancaman lewat pengacara. Mereka bilang aku memanfaatkan Bu Widya yang sudah tua. Saudaraku datang lagi kali ini dengan ibu. Ibu menangis memelukku, kamu pulanglah, Sari. Lupakan semua ini. Kami makan kamu. Tapi saat aku bilang aku tak bisa, mereka marah lagi. Kamu sudah diracuni nenek itu. Kamu tak normal. Kata-kata itu menyakitiku tapi aku berdiri teguh.
Bu Widya yang lemah turun dari kamar dan dengan suara tegas meminta mereka pergi. Malam itu aku merenung panjang. Apakah aku harus mengorbankan hubungan dengan keluarga demi Bu Widya dan Rina? Apakah itu keputusan yang benar? Batiniku terbelah. Bu Widya semakin sering pingsan. Aku panik setiap kali itu terjadi. Aku meninggalkan kuliahku yang sudah tertinggal untuk merawatnya sepenuh waktu. Rina mendukung tapi aku tahu dia juga menderita. Suatu hari dia bilang mungkin kita harus pikirkan masa depan Sari. Kalau Bu Widya. Aku tak mau dia melanjutkan. Aku tak siap kehilangan satu-satunya orang yang menerimaku apa adanya. Tekanan batin semakin berat. Aku mulai ragu apakah cinta ini layak diperjuangkan kalau akhirnya hanya menyisakan luka. Tapi setiap kali Bu Widya memegang tanganku dan bilang terima kasih Sari, aku merasa kuat lagi. Aku tak tahu bahwa kematiannya akan membawa kejutan terbesar dalam hidupku. Pagi yang dingin di bulan November, Bu Widya meninggal dunia dalam tidurnya. Aku yang menemukannya di tempat tidur merasa dunia runtuh. Air mataku tak berhenti mengalir saat ambulans datang. Rumah besar itu tiba-tiba terasa kosong. Rina datang secepat mungkin memelukku erat di ruang tamu. Kami menangis bersama, tak ada kata yang bisa menghibur. Berita kematian menyebar cepat. Keluarga Bu Widya yang selama ini jarang datang kini membanjiri rumah. Keponakan-keponakannya yang sombong memandangku dengan curiga. Siapa dia? Tanya salah satu dari mereka pada pengacara. Aku hanya diam di pojok merasa seperti orang asing di rumah yang sudah kukuasai selama setahun. Pemakaman diadakan di pemakaman keluarga yang mewah di pinggir Jakarta. Ribuan orang datang karena Bu Widya dikenal dermawan. Aku berdiri di baris depan dengan Rina di sampingku meski kami berusaha tak terlalu dekat. Keluargaku juga datang tapi mereka berdiri jauh memandangku dengan mata penuh dendam. Saat peti mati diturunkan aku merasa bagian dari diriku ikut terkubur. Bu Widya adalah penyelamatku. Sekarang aku sendirian lagi. Setelah pemakaman semua berkumpul di rumah untuk pembacaan wasiat. Pengacara Bu Widya datang dengan dokumen tebal. Ruangan penuh ketegangan. Keponakan Bu Widya sudah tersenyum-senyum yakin mereka akan mendapat bagian besar. Aku hanya ingin mendengar apa kata terakhir Bu Widya. Pengacara mulai membaca dengan suara tenang. Bu Widya meninggalkan pesan pribadi untukku. Sari, anakku yang aku sayang. Aku tahu perjuanganmu. Aku ingin kamu bahagia dengan orang yang kamu cintai. Karena itu aku tetapkan kamu dan istrimu sebagai pewaris tunggal semua hartaku. Kata istrimu membuat seluruh ruangan hening sejenak lalu meledak. Apa? Teriak salah satu keponakan. Ini gila. Pengacara melanjutkan dengan detail. Semua properti perusahaan, rekening bank, tanah di berbagai kota, semuanya untuk Sari dan Rina sebagai pasangan. Aku membeku. Rina memegang tanganku erat di bawah meja. Matanya penuh kejutan dan ketakutan. Bagaimana Bu Widya tahu kami memanggil satu sama lain istri secara rahasia? Keponakan-keponakan Bu Widya bangkit marah. Mereka menuduhku memanipulasi nenek tua itu. Kamu pasti menyihirnya. Teriak mereka. Pengacara mencoba menenangkan tapi suasana semakin panas. Keluargaku yang mendengar berita juga datang ke rumah langsung menyerbu. Ibu memelukku tapi kali ini dengan air mata marah. Kamu dapat semua ini karena dosamu, Sari. Saudaraku menatap Rina dengan jijik. Ini skandal. Kami akan gugat. Aku tak bisa bicara. Hati aku campur aduk. Bahagia karena Bu Widya memberi kami masa depan tapi takut karena ini berarti perang terbuka. Apakah warisan ini berkah atau justru kutukan yang akan menghancurkan kami?
Malam setelah pembacaan wasiat rumah menjadi medan pertempuran. Keponakan Bu Widya membawa pengacara mereka sendiri mengancam akan menggugat ke pengadilan. Mereka bilang wasiat ini palsu. Bu Widya pasti dipengaruhi obat. Aku dan Rina duduk di ruang tamu dikelilingi tatapan penuh benci. Rina gemetar memegang tanganku. Sari, apa yang harus kita lakukan? Bisiknya. Aku tak tahu. Untuk pertama kalinya aku merasa warisan ini terlalu berat. Keluargaku ikut bergabung dalam tuduhan. Bapak datang dengan wajah merah marah. Kamu sudah menghancurkan kami, Sari. Sekarang kamu mau ambil harta orang. Kami akan buktikan kamu lesbian dan ini penipuan. Kata-kata itu seperti tamparan. Aku mencoba bicara dengan keponakan Bu Widya. Saya tak minta ini. Bu Widya yang memutuskan. Tapi mereka tertawa sinis. Kamu gadis miskin yang diangkat tiba-tiba. Pasti ada motif. Rina mulai panik. Dia bilang padaku di kamar malam itu, Sari, mungkin kita tolak saja warisan ini. Aku tak mau hidup dalam pertengkaran. Aku memandangnya terkejut. Rin, ini kesempatan kita untuk hidup bebas. Kita bisa bantu banyak orang seperti Bu Widya. Tapi Rina menangis. Aku lelah, Sari. Tekanan ini terlalu berat. Aku takut kehilangan keluargaku juga. Saat itu aku melihat ada keretakan dalam hubungan kami. Apakah cinta kami cukup kuat menghadapi ini semua? Pengacara asli Bu Widya datang lagi besoknya dengan bukti video. Di video itu Bu Widya sendiri merekam pesan terakhirnya. Dia cerita tentang masa lalunya yang tersembunyi dan mengatakan Sari dan Rina adalah harapan terakhirnya untuk kebebasan. Video itu membuat keponakan diam sejenak, tapi mereka tak menyerah. Mereka mulai sebarkan gosip di media sosial. Gadis lesbian curi harta janda kaya. Berita itu menyebar cepat. Teleponku tak berhenti. Teman lama menghubungi dengan nada jijik. Keluargaku menuntut bagian. Aku merasa dunia runtuh lagi. Di tengah kekacauan Rina mulai berubah. Dia sering diam dan menghindar. Suatu malam dia bilang, Sari, aku dapat tawaran kerja di luar kota. Mungkin kita pisah dulu. Aku terkejut. Rin, ini pengkhianatan. Dia menangis. Bukan, Sari. Aku hanya butuh waktu. Aku tak kuat. Kata-katanya menusuk hati. Aku merasa dikhianati oleh orang yang paling aku cintai. Apakah aku salah memperjuangkan cinta ini? Aku duduk sendirian di kamar Bu Widya memeluk bantalnya yang masih berbau dia. Aku merenung panjang tentang semua pilihan yang aku buat. Apakah aku harus melepaskan Rina demi damai? Atau bertahan dan hadapi dunia sendirian? Keesokan harinya pengadilan awal dimulai. Aku berdiri di ruang sidang dengan hati berdegup. Keluarga Bu Widya menghadirkan saksi palsu. Keluargaku juga bersaksi melawanku. Aku merasa kecil dan tak berdaya. Tapi pengacara Bu Widya kuat. Dia tunjukkan bukti bahwa Bu Widya waras sampai akhir. Aku pulang dengan kepala pusing. Rina tak ada di rumah. Dia pergi tanpa pesan. Saat itu aku sadar bahwa perjuangan ini baru saja dimulai dan harganya mungkin lebih mahal dari yang aku bayangkan. Sidang demi sidang berlalu. Aku belajar banyak tentang hukum dan tentang manusia. Keponakan Bu Widya akhirnya mundur setelah bukti video dan dokumen tak terbantahkan. Tapi keluargaku tak menyerah. Mereka menuntutku secara pribadi. Ibu datang ke rumah suatu hari dengan mata sembab. Sari, pulanglah. Kami makan semuanya. Tinggalkan perempuan itu. Aku memeluknya tapi tak bisa janji. Ibu, ini siapa aku sebenarnya? Aku tak bisa bohong lagi.
Dia menangis pergi dengan kata-kata yang menyakitkan. Aku sendirian lagi di rumah besar yang kini resmi milikku dan Rina. Tapi Rina masih tak kembali. Akhirnya Rina datang setelah 2 minggu. Dia kurus dan lelah. Sari, aku minta maaf. Aku takut. Tapi aku sadar aku tak bisa hidup tanpamu. Kami berpelukan lama di teras. Tapi aku tahu luka itu masih ada. Kami mulai mengatur hidup baru. Menggunakan sebagian warisan untuk bantu komunitas yang tersembunyi seperti kami. Kami buka yayasan kecil untuk anak-anak yang diusir keluarga karena orientasi. Tapi masyarakat masih menatap kami aneh. Gosip tak pernah berhenti. Aku sering bertanya dalam hati apakah ini harga yang pantas. Suatu malam kami duduk di taman belakang tempat dulu kami bertemu diam-diam. Rina memegang tanganku. Sari, terima kasih sudah bertahan. Aku tersenyum tapi dalam hati masih ada luka. Aku sadar bahwa cinta sesama jenis di negeri ini bukan hanya soal hati tapi soal perjuangan tiap hari. Aku telah kehilangan keluarga tapi dapat keluarga baru lewat Bu Widya dan Rina. Aku telah dikhianati tapi juga diberi kesempatan untuk bangkit. Pilihan-pilihan sulit itu membentukku menjadi orang yang lebih kuat. Kini saat aku melihat cermin aku tak lagi malu. Aku Sari yang mencintai Rina dengan bangga meski dunia menentang. Warisan ini bukan hanya uang tapi pelajaran tentang harga kebebasan. Apakah aku menyesal? Tidak. Tapi pertanyaan besar tetap ada di udara, benarkah mempertahankan cinta sejati layak mengorbankan segalanya termasuk keluarga dan kedamaian batin atau justru itu pilihan yang salah yang hanya membawa lebih banyak penderitaan?